langsung diangkut ke rumah singgah. Dari Satpol PP itu sudah diserahkan ke sana ke dinas sosial. Sudah itu ya udah lepas. Habis dari pihak keluarga ada yang istilahnya menjemput, baru dikeluarkan. Tapi kan setelah itu terus berulang, malahan beberapa kali dari teman-teman itu ada yang 5 kali, 4 kali ditangkapnya. Nggak ada pembekalan, nggak ada pelatihan, cuma seperti orang jompo suruh senam itu, suruh kerja bakti, seperti orang tahanan napi itu. Halo Sobat Pabelanis, dalam konten perspektif kali ini kami akan menanyakan tanggapan dari beberapa tunawisma serta mahasiswa tentang penertiban kota dan tanggung jawab pemerintah dalam memelihara fakir miskin hingga lapangan pekerjaan. Bagaimana perspektif dari mereka? Apakah akan kontradiktif? Langsung saja check it out. Eits, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Nama saya Hadi, usia saya 63 tahun. Alhamdulillah selama ini saya nggak pernah ya karena kalau misalkan ada razia, saya kan punya KTP, terus menunjukkan KTP kerjanya kan serabutan lah istilahnya, cuma tempat tinggal kan saya nggak punya lah ya, terus terang nggak punya tempat, karena saya sudah berpisah dengan keluarga ya, seperti itu. Karena faktor usia ya dia, memang saya juga mencari pekerjaan tetap, tapi kan dalam kondisi seperti ini kan susah deh, kecuali kalau kita, apalagi sekarang kan minimal harus punya tempat tinggal. Ini enggak, tempat tinggal otomatis kita merasa aman kan, bisa kembali ke situ, pulang dari situ, berangkat dari situ. Hanya sekarang hanya istilahnya kerjanya serabutan lah. Ya, nama saya di Jalan Yulianto gitu ya. Usia saya 65 jalan ini ya. Ini selama ini saya sudah tidak punya, karena ya dulu kerja di swasta, lalu ada masalah saya karena ada utang, saya tidak kerja. Ya itu, saya jual beli ini jam tangan, terus pakaian bekas itu nanti saya jual untung untuk makan. Kadang makan kasih orang di jalan, tambahan minta dikasih orang di jalan makan, ya sekedar ya gitu. Ya, kecil-kecilan usahanya, saya tidak ada modal. Pasar Kidian itu di Eltabes atau di Notoharjo. Nama saya Adi, usia 52 tahun. Awalnya kerja di restoran, tapi karena di PHK jadinya masih nganggur untuk sementara. Udah semua karena faktor usia, jadi susah untuk cari kerjaan lagi. Ya awalnya saya berusaha mencari pekerjaan karena saya juga istilahnya lama nganggur. Ya alhamdulillah rezeki ada aja. Kalau soal makan di Solo sini nggak kekurangan istilahnya. Yang penting saya sendiri hidup di sini nggak pernah berbuat kejahatan gitu aja. Ya sebenarnya sih mengganggu juga, karena gimana lagi juga. Yang penting kalau saya tidur di atas masih ada atap, kesehatan masih bisa dijaga. Aku Teguh Jalan Akbar dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Eksistensi mereka sebenarnya, kalau dari sudut pandang sosial, ketika itu tidak memberikan PR atau dampak negatif di lingkungan sosial seperti kriminalitas, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya, itu tidak menjadi masalah yang begitu berarti. Tapi kalau sudut pandangnya itu kita menggunakan sudut pandang estetika, pasti itu mengganggu gitu. Awalnya itu kan yang menjadi permasalahan adalah pasti kurang lebih itu kemiskinan kan, kemiskinan itu juga menjadi PR, entah itu PR dari pemerintah atau itu PR dari masyarakat gitu. Karena kalau kita melihat kemiskinan ini ada dua kemungkinan gitu, ada kemiskinan struktural, ada juga kemiskinan kultural. Yang mana kalau itu menjadi implikasi dari kemiskinan kemiskinan struktural, artinya pemerintah punya tanggung jawab besar begitu. Karena si miskin akan terus melahirkan si miskin, dan
itu menjadi sustain gitu. Gelandangan akan melahirkan gelandangan-gelandangan lainnya gitu. Dan yang paling sulit itu kalau itu berasal dari kemiskinan kultural, berarti dari si subjek ini sendiri gitu, yang tidak ingin merubah keadaan atau kondisi hidupnya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Aulia Darajat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Mungkin aku coba membaca menggunakan pisau analisis corak masyarakat di Indonesia, karena saat ini memang corak yang terbentuk di masyarakat Indonesia adalah corak-corak masyarakat yang memang sukanya tangan di bawah daripada tangan di atas. Mereka suka diberikan hal-hal yang instan, hal-hal yang kiranya praktis, yang memudahkan mereka untuk mendapatkan uang, kemudian mendapatkan kebutuhan untuk kehidupan. Sehingga apa? Kiranya memang pemerintah sudah membuat kebijakan, membuat langkah yang kiranya bisa menanggulangi akan hal ini, tetapi masyarakatnya sendiri, SDM-nya sendiri tidak punya mindset yang kiranya bahwa wadah ini adalah tempat mereka untuk jauh dan mungkin meninggalkan kejadian kelam yang mereka alami, seperti mereka menjadi gelandangan. Oh ya, perkenalkan saya Ari dari Prodi Geografi di Fakultas Geografi. Memang Kota Solo kalau kita pakai teori pertumbuhan wilayah itu kan termasuk kota sentral di antara kota-kota lainnya. Nah, kenapa bisa dibilang kota sentral? Karena ya kalau kita mandang secara kasar aja lah, kan yang terdapat pertumbuhan ekonominya kan Solo dibandingkan sekitar Sragen dan Klaten dan lain-lain itu. Menjadi sentral pertumbuhan ekonomi itu kadang sering juga terdapat ketimpangan sosial, yaitu yang akan menjadikan nanti adanya tunawisma itu. Nah, ketimpangan sosial itu disebabkan karena akses untuk mendapatkan pendidikan itu seharusnya rata. Sekarang kan siapa yang dapat pendidikan oke itu kan harus punya uangnya dulu. Salah satunya juga kebijakannya juga. Kebijakan pemerintah yang dibuat terbukti dengan adanya tunawisma, berarti kan belum menyentuh lapisan masyarakat yang seharusnya disentuh. Ya, karena kondisi, tapi keluarga saya nggak ada yang tahu saya hidup di jalan, karena kan terus terang lah deh ya, kasihan lah ya, faktor psikologis kan nanti untuk anak cucu saya gitu kan, seperti itu. Saya jadi istilahnya mengasingkan diri, nggak ada yang tahu. Jadi biarlah istilahnya semua beban saya yang nanggung. Jangan sampai anak cucu saya tahu kondisi istilahnya bapak atau kakeknya hidup di jalanan sepertinya. Itu kan harus dirahasiakan. Saya kebetulan ya tidak punya keluarga, tapi tidak ada yang tahu. Saudara-saudara saya tidak ada yang tahu. Karena saya memang tidak mau merepotkan saudara saya. Nggak enak, maksudnya saya sendiri juga udah bisa lama dari ibunya anak-anak selama 14 tahun. Tapi di saat saya kerja, saya membiayai semua sekolah anak-anak saya. Jadi saya kalau lagi punya duit, saya pulang ke anak saya. Artinya kan di sini ada konstruksi yang cukup toksik ya di lingkungan, bahkan lingkungan terdekat mereka dari keluarga. Dan menurutku keterbukaan atas diri itu penting untuk orang-orang seperti ini. Kalau ini menjadi tanggungan sendiri atau tidak melibatkan pihak manapun, tidak akan ada jalan keluar gitu. Alhamdulillah kalau untuk kebutuhan hidup deh, ternyata masyarakat Solo ini ya terus terang ya, masyarakat banyak yang peduli lah ya. Banyak peduli masyarakat Solo, tapi dari pihak swasta sendiri lah ya, perorangan ada yang ngasih, terutama kalau misalkan hari-hari malam Jumat atau Jumat berkah itu banyak, ada yang kadang-kadang ada yang ngasih duit, ngasih makanan. Tapi dari pihak terus terang dari dinas sosial tidak ada sama sekali. Dari pihak pemerintah lah terus terang. Kebanyakan dari perorangan. Tidak pernah, karena tuh masyarakat kita itu memang orang baik ya, tahu etika, tahu Pancasila mungkin. Ya saya tidak ganggu apa-apa. Saya cuma kalau ditanya ya saya jawab. Tapi ya orang mungkin banyak yang istilahnya menderita seperti saya, banyak sekali di Solo ini kan, banyak pendatang-pendatang yang wah sudah jadi orang duafa, gelandangan. Mungkin ya dipandang sebelah mata sama masyarakat, cuma ada yang baik juga gitu. Ya kalau saya sih ya mungkin kalau pandangan sebelah mata itu cuma sebagian aja, tapi banyak yang baik. Ya yang penting pemerintah bisa tahu dengan masyarakat aja, bisa ngerti lah. Karena kayak makan gratis apa gimana, apa sumbangan sembako gitu kan. Keadaan yang seperti itu menurutku sudah
pasti ya di dalam lingkungan marginal ya, lingkungan subordinasi itu sudah pasti mereka mencari-cari momentum di mana mereka bisa mendapatkan makan. Ya sederhananya kan masalah yang paling mendasar dari keadaan mereka adalah bagaimana cara mereka untuk makan hari ini, makan besok hari, dan mereka akan terus melakukan berbagai upaya dan berbagai cara, entah itu mulai dari cara-cara yang paling bisa diterima sampai cara-cara yang meresahkan gitu, untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, untuk makan, untuk bertahan hidup dan lain sebagainya. Dan menurutku ini semua kembali kepada kemiskinan itu tadi gitu, dan upaya untuk memberantas kemiskinan atau upaya untuk memperkecil jarak kemiskinan itu yang seharusnya menjadi fokus dari kita hari ini gitu. Cuma dari teman-teman kan banyak yang ditangkap ya, misalnya pas ada razia, kadang-kadang kan tengah malam razia itu kan mereka pada tidur gitu ya. Nah udah pada tidur itu kan langsung diangkut, langsung langsung diangkut ke rumah singgah, tapi di sana tidak memberikan solusi ya. Mereka di sana sih memang istilahnya dikasih fasilitas ya, makan juga semua tersedia, tapi kan tidak ada istilahnya jalan keluarnya, kelanjutannya nggak ada kan. Dari Satpol PP itu sudah diserahkan ke sana ke dinas sosial, sudah itu ya udah lepas. Kadang-kadang habis dari pihak keluarga ada yang istilahnya menjemput baru dikeluarkan, tapi kan setelah itu terus berulang, malahan beberapa kali dari teman-teman itu ada yang 5 kali 4 kali ditangkapnya, tapi kan terus-terusan begitu, jadi tidak ada istilahnya tidak ada solusinya seperti itu deh. Tergantung deh, kadang-kadang ada yang pertama bisa ketangkap ya, kadang-kadang ada seminggu, tapi itu kan harus ada dijemput dari pihak keluarga. Kalau tidak dijemput lama prosesnya, kadang-kadang istilahnya ada yang yang bisa melarikan diri, kayak teman saya yang beberapa bulan ya dilarikan, bukan dilarikan lah, istilahnya dibuang ya ke Pemalang. Dari Pemalang mereka sama juga ke dinas sosial, tapi setelah itu untuk pulang pun mereka susah, jadi harus ngamen di sana baru untuk cari untuk kos pulang gitu, seperti itu. Saya dibuang di rumah jompo lain. Kalau rumah singgah itu mungkin sementara singgah di situ. Itu ya rumah singgah atau rumah jompo lansia di disabilitas intelektual. Iya, dari saya kok dibuang di sini saya. Satu masih kuat. Kenapa saya dijompokan dianggap orang stroke? Tidak layak. Terus sampai berapa hari? Nanti kalau ada yang jemput sampai saya di rumah jompo itu 3 bulan. Ya saya tidak berkenan. Sebetulnya saya itu bukan orang napi. Saya bukan kriminal. Saya cuma keadaan baru miskin gitu ya. Kenapa kok diperlakukan seperti orang melakukan tindak pidana kriminal? Nggak ada pembekalan, nggak ada pelatihan, cuma seperti orang jompo jurusan malam senam itu, senam, suruh kerja bakti, seperti orang tahanan napi itu. Menurut saya seperti itulah. Saya tuh sakit, gula saya akan tinggi, 300. Tensi saya tadinya 180 tensi saya, gula saya 300. Dia ada dokter katanya sebulan saya kadang tidak datang, tadi sama sebulan sekali baru ada dokter ngasih obat. Itu obatnya ya tidak bisa mengurangi penyakit saya. Gula saya pancet terus 300 sama saya. Turun saya badan tuh tadinya berat saya 65 jadi 56. Turun gratis saya. Nah, saya sebetulnya ini tidak manusiawi ini. Terus mandi setiap pagi di sana ada orang mandi itu satu kolah untuk 4 orang. Telanjang bersama-sama, nggak mau saya mandi di masjid. Jadi hanya ya kalau di sana ya. Ya katanya itu kamar untuk 5-4 orang enggak apa-apa. Wah lah saya nggak mau itu. Seperti itu tuh Pak. Iya. Terus yang stroke itu sudah telanjang bulat mandi disemproti di halaman rumah itu, mandi telanjang bulat, laki-laki perempuan semproti. Dah pokoknya sudah adanya seperti ini. Saya tuh wah ya layak ini sebagai manusia seperti lah. Itu masuk 3 bulan saya betulnya agamanya kan Kristen, nah minggu mau ke gereja tidak bisa keluar, nggak ada sama sekali. Justru itu wah sana itu isinya dinas sosial itu sana curang, PPKM
pelan-pelan kami mati semua ini. Tidak mungkin. Nah, karena banyak saya ada di sana itu 2 minggu ada 7 orang atau 8 orang yang meninggal. Iya, karena udah menggarapnya itu yang merawat itu orang-orang yang disabilitas intelektual itu orang-orang pekok-pekok, orang kentir, orang bisu itu. Petugasnya yang sah itu tidak pernah ngurusi itu dilimpahkan itu. Kalau dari saya itu harapannya pemerintah itu supaya ada apa, pembinaan lah ya, kasih apa istilahnya semacam kursus lah ya. Nah, jadi mereka nanti terutama anak-anak muda kan nanti punya keahlian, punya pegangan untuk kedepannya itu jangan sampai nanti lari lagi ke jalan seperti itu kan. Otomatis kalau mereka sudah punya pekerjaan yang tetap kan nggak mungkin lari ke jalan lagi deh. Mereka bisa kos, ya bisa punya tempat tinggal. Gitu. Kadang-kadang mereka juga menangkapnya itu kasar, ya seperti orang kadang-kadang yang tidur juga dengan kaki itu dibanguninnya itu kan itu sudah tidak manusiawi, benar nggak? Nah, kadang-kadang ada yang melakukan perlawanan itu karena mereka sepertinya arogan lah ya seperti itu ya. Mereka yang hidup di jalan itu sebetulnya karena kondisi kan, ya kondisi semuanya juga tidak mau, benar nggak hidup di jalanan, tidak punya pekerjaan, tapi kan karena keadaan dari rumah tangga itu ada yang banyak faktor lah seperti itu lah. Harusnya memberikan solusi. Ini keahliannya apa? Harusnya kan dikasih jalan ya seperti itu. Apalagi kan banyak sekarang anak-anak muda yang hidup di jalanan. Banyak hidup di jalanan. Karena apa? Ya itu tadi. Ya harapan buat pemerintah itu kalau saya jangan seperti orang enggak ada harganya ya. Tangkap, masukkan kandang, enggak dikasih pendidikan apa-apa. Lalu nanti kalau enggak ada saudara sudah biar di situ sampai seumur hidup. Kalau ada yang jemput, dan punya saudara baru bisa keluar. Ya saya mengharapkan pemerintah itu mencarikan solusi, kasih pekerjaan atau kasih keterampilan atau gimana. Ya enggak pernah tanya, enggak pernah ngasih apa-apa sama saya. Ya kalau harapannya saya juga berusaha bisa pulang lagi ke tempat anak saya, karena juga udah setahun nggak nengok anak kan gitu. Kasihan anak-anak kan sekolah semua. Nanti kalau saya nggak berusaha ya saya juga merasa kasihan juga terhadap anak-anak gitu. Kalau selama ini yang bisa aku lihat bantuan-bantuan dan segala macam upaya yang diberikan pemerintah itu berbentuk konsumtif gitu ke orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana yang di sini kan terkhusus tunawisma. Dan menurutku bantuan-bantuan yang konsumtif itu akan menciptakan sistem ketergantungan gitu antara mereka dan pihak yang berwajib gitu. Tidak ada selama ini upaya atau usaha memberikan bantuan-bantuan yang produktif, di mana mereka itu kita dorong untuk bisa melakukan sesuatu atau berdaya secara mandiri dengan dirinya, dengan keadaan hidupnya, dan itu bisa merubah untuk mereka. Karena selama ini ya seperti itu, yang kita berikan adalah bantuan-bantuan konsumtif, sumbangan, dan lain sebagainya, dan itu menurutku tidak mendorong apapun gitu. Ini efek domino gitu, ketika kemiskinan itu belum bisa terpecahkan, artinya pendidikan itu juga akan mendapati keterbatasan gitu di lingkungan mereka. Karena pendidikan sekarang kan tidak mungkin bisa diakses tanpa mengeluarkan biaya apapun. Oleh karena itu, poin-poin fundamental dari kehidupan bersosial, bermasyarakat, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan itu harus bisa diselesaikan oleh pemerintah gitu. Lebih kepada pemerintah. Kiranya pemerintah dalam menentukan kebijakan, membuat kebijakan tentu harus didasarkan dengan keresahan masyarakat. Sehingga apa? Ketika menghadapi problematika seperti ini, permasalahan seperti ini, masyarakat tidak bingung dan pemerintah lebih tepat sasaran dalam melakukan kebijakannya. Tindakan itu memang sudah oke ya Mas ya. Maksudnya dengan dirazia dan dibawa ke rumah singgah. Selanjutnya harus ada juga tindakan-tindakan preventif supaya tidak ada lagi tunawisma itu. Nah, untuk tunawisma ini harus dikaji lagi dari sudut pandang akademisi gimana untuk penanganan tunawisma ini. Jadi kan kalau kita cuma razia masuk rumah singgah, bentuk pemberdayaannya itu di mana? Ada landasan yuridis, saya lupa teksnya gimana. Kalau fakir miskin dan anak-anak terlantar kan sudah menjadi tanggung jawab negara. Kalau kita berbicara tentang mahasiswa bukan hanya sekedar orang yang berada di satu jenjang pendidikan tertentu. Mahasiswa itu kan juga masuk ke strata sosial masyarakat. Fungsinya di apa? Di gerakan moral dari sudut pandang kaum akademisi. Seharusnya mahasiswa dapat membuat gerakan-gerakan moral yang berlandaskan
dari sudut pandang akademik itu yang kemudian dapat mengentaskan ketimpangan sosial tersebut. Jadi tidak hanya gerakan moral simbolik yang kadang tidak menarik akar permasalahan tersebut. Sekian konten Pabelan Perspektif kali ini. Jika Sobat Pabelanis punya pendapat, silakan tulis perspektif kalian di kolom komentar. Nantikan konten-konten Pabelan TV berikutnya dan sampai jumpa.